Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpan dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 23 dengan NIM 23051666067. Jadi, di sini saya akan mereview buku pembelajaran yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi untuk memenuhi mata kuliah tugas Geografi Sejarah. Nah, buku Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi ini terdapat 5 bab di dalamnya. Dan di sini saya akan mereview kelima bab tersebut. Dan langsung saja kita mulai dari bab yang pertama. Jadi, di bab pertama ini berjudul Geografi dan Ilmu Bantu Sejarah. Dan di dalam bab 1 ini ada 5 subbab di dalamnya, yaitu subbab yang pertama ada definisi geografi. Jadi, di definisi geografi ini memberitahu kita bahwa geografi mengajarkan tentang bumi. Di subbab yang kedua yaitu perkembangan sejarah geografi dan objek studinya. Nah, jadi di subbab yang kedua ini kita diberitahu bagaimana perkembangan geografi dari periode masa klasik, periode Islam sampai periode abad ke-21. Dan yang ke subbab yang ketiga yaitu definisi pemahaman sejarah. Nah, jadi di definisi pemahaman sejarah pada buku ini mengajarkan kita membahas antara hubungan ilmu geografi dengan ilmu sejarah. Nah, di subbab yang keempat yaitu ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Nah, pada subbab keempat ini kita diajarkan seperti apa, untuk apa, dan apa saja tujuan dari adanya ilmu sejarah tersebut. Kemudian selain itu juga di sini kita menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah atau metode-metode yang benar jika kita ingin menulis suatu karya sejarah. Dan subbab yang kelima pada bab 1 ini adalah ilmu bantu sejarah. Jadi di subbab yang kelima ini kita diberitahu tentang ada beberapa ilmu bantu lain yang membantu berdirinya suatu sejarah seperti paleontologi, arkeologi, paleografi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Dan di dalam bab 2 ini terdapat 4 subbab di dalamnya. Dan di subbab yang pertama yaitu pemahaman tentang teori. Jadi di subbab yang pertama ini kita diajarkan pemahaman tentang teori, bahwa untuk memahami sebuah teori itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan dan harus mengetahui fakta yang melahirkan generalisasi dulu gitu. Dan subbab yang kedua yaitu teori-teori dalam sejarah. Jadi di dalam subbab yang kedua ini kita mempelajari seputar teori gerak sejarah dan teori persebaran kebudayaan. Yang ketiga yaitu pandangan dan teori sejarah. Jadi di subbab ini kita mempelajari tentang pandangan sejarawan seputar teori sejarah gitu, seperti William H. Frederick dan masih banyak lagi gitu. Dan di subbab yang terakhir di kedua itu yaitu yang keempat, ini pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Jadi di subbab 4 ini kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia ini ada para tokoh hebat yang memahami dan mendalami sejarah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab 3 yaitu geografi dalam perkembangannya. Dan di dalam bab 3 ini terdapat 3 subbab di dalamnya. Oke, kita mulai yang subbab yang pertama yaitu berisi tentang definisi geografi sejarah. Jadi di definisi geografi sejarah ini kita diajarkan tentang seputar definisi dan geografi itu sendiri, seperti mempelajari tentang manusia, keadaan, fisik, fiksi, dan fakta-fakta keadaan geografi di masa lampau begitu. Dan di subbab yang kedua yaitu ada perkembangan umum. Jadi di perkembangan umum ini kita mempelajari tentang perkembangan antara geografi dan sejarah. Dan di subbab yang ketiga yaitu keberadaan geohistori di Indonesia. Nah, jadi di subbab ini kita diberitahu manfaat dan geohistori bagi para sejarawan Indonesia seperti Muhammad Ali dan Muhammad Yamin gitu. Dan kita masuk ke bab 4 yaitu determinasi, posibilisme, dan adaptasi. Dan di dalam bab 4 ini ada 3 subbab di dalamnya. Kita mulai yang pertama yaitu paham determinisme, yaitu
paham determinisme ini kita diberitahu bahwa orang yang paham determinisme ini akan mempengaruhi perilaku, budaya, cara hidup dan perkembangan manusia ini ditentukan oleh alam begitu. Dan kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu paham posibilisme. Nah, di posibilisme ini kita diberitahu bahwa alam itu sebagai penyedia ruang untuk manusia mengambil keputusan dengan teknologi sebagai alat utamanya. Berbeda dengan determinisme tadi yang menganggap bahwa semua perilaku ditentukan oleh alam, seperti itu. Dan di subbab yang ketiga yaitu adaptasi manusia pembuat sejarah dengan alam. Nah, jadi di subbab yang ketiga ini kita diberitahu bagaimana cara hidup manusia ini beradaptasi dengan alam dan membuat sejarah, seperti itu. Dan kita masuk ke bab yang terakhir yang berjudul tentang geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Dan di dalam bab 5 ini ada 3 subbab di dalamnya, yaitu yang pertama geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, di dalam subbab yang pertama ini kita diberitahu bahwa geohistory ini sangat membantu dalam mendalami sejarah yang berguna untuk menolong sejarah agar saksi-saksi alam yang bisu itu dapat ikut berbicara begitu tentang peristiwa sejarah. Dan dengan bantuan kejadian dan kondisi alam saat di masa itu sangat meyakinkan orang untuk mengkonsumsi bacaan sejarah dengan fakta dan gambaran kenyataan tempat saat peristiwa sejarah itu terjadi gitu. Dan di subbab yang kedua itu ada iklim, morfologi bumi dan posisi geografis diperlukan dalam sejarah. Nah, jadi di dalam subbab yang kedua ini kita diajarkan tentang apa itu iklim, morfologi bumi dan posisi geografis yang diperlukan dalam sejarah begitu. Dan di subbab yang ketiga yaitu hubungan geografis dengan ilmu sejarah dan IPS. Nah, jadi di sini kita dapat memahami bahwa geografi ini terbagi menjadi dua, yaitu ilmu pasti alam (IPA) dan ilmu pengetahuan sosial. Dengan IPA adalah geografi fisik, sedangkan geografi budaya, geografi sosial dan geografi manusia masuk dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Jadi hubungan geografi ini sangat erat kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan sosial. Oke, usai sudah saya mereview buku geografi dari karya Rusdi Effendi ini. Menurut saya setelah membaca buku geografi ini, saya dapat menambah wawasan gitu. Ternyata geografi ini sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian sejarah begitu. Oke, mungkin itu saja saya mereview pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.